Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Statistika Penelitian kali ini akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang. Baik, pertama-tama kita mulai dari definisi distribusi peluang. Karena kita sudah mengenal variabel acak diskrit, jadi kalau misalnya ada X merupakan variabel acak diskrit dari suatu ruang sampel, suatu fungsinya kita sebut saja dengan fungsinya itu dengan F, dikatakan merupakan fungsi peluang atau distribusi dari variabel acak diskrit jika memenuhi syarat. Yang pertama tuh syaratnya adalah fungsi peluangnya ini lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak mungkin nilai peluangnya itu negatif. Jadi dia tuh lebih sama dengan 0 atau positif. Kemudian yang kedua, keseluruhan dari fungsi peluangnya ini tuh nilainya adalah 1. Sebenarnya teman-teman ini tuh sama dengan memahami konsep peluang. Di konsep peluang itu kan nilainya antara 0 dengan 1. Nah, sama dengan halnya konsep peluang, maka di fungsi peluang ini juga demikian, dia karena merupakan satu fungsi peluang, jadi dia tuh memenuhi sifat-sifat dari peluang tersebut. Berikutnya yang ketiga adalah Px sama dengan X, ini sama dengan fungsi dari peluangnya. Jadi peluang dari misalnya kita sebut saja dari suatu kejadian, itu merupakan suatu fungsi peluang. Nah ini tuh adalah bab 3-nya tuh dari apa yang dimaksud dengan fungsi peluang tersebut. Kemudian di slide berikutnya ada penulisan dari fungsi peluang. Ini bisa dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama ada dalam bentuk aljabar dan yang kedua ada dalam bentuk tabel. Misalnya kita ambil dari suatu kejadian melempar sebuah dadu. Mari kita lihat di sini dalam bentuk fungsi aljabar fx sama dengan 1/6. Karena kita mengambil contoh kasus dari pelemparan sebuah dadu, maka mata dadu yang akan munculnya kemungkinannya itu ada 6. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Fungsi x-nya itu tuh adalah sama dengan 1/6. Ini tuh tergantung nilai x-nya. Jadi misalnya f-nya tuh untuk mata dadu 2, gitu berarti dia juga tetap 1/6. Nah, itu tuh dalam bentuk aljabar. Bisa juga kita penulisan dalam bentuk tabel. Nah, ini juga tuh sama kayak sebelumnya, mengambil dari suatu kejadian melempar sebuah dadu. Jadi dalam pelemparan sebuah dadu tuh untuk nilai X-nya itu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu bagaimana fungsi dari variabel acaknya? Nah, fungsinya itu tuh berarti untuk keluar mata dadu angka satunya tuh berarti peluangnya 1/6. Kalau angkanya 2 ya tetap 1/6. Kemudian dengan berikutnya 3, 4, 5, dan 6 juga 1/6. Nah, maka ini apabila dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi peluang, sebenarnya teman-teman juga bisa dilihat bahwa penulisan dalam bentuk tabel ini tuh lebih mudah untuk dipahami. Karena kita tuh bisa lebih jelas untuk melihat misalnya variabel acaknya tuh adalah 1, berarti fungsi peluangnya 1/6. Berbeda dengan kita menggunakan aljabar, identifikasinya tuh agak sulit dipahami. Baik, kita ambil contoh dari pelemparan 2 buah dadu dengan cara mengamati jumlah angka yang akan muncul. Yang artinya jika dadu dilempar, kita akan menjumlahkan mata dadu tersebut. Misalkan, X sama dengan variabel yang menyatakan jumlah angka. Jadi, X ini adalah variabel acaknya. Lalu apa nih? Variabel acaknya yaitu jumlah angkanya. Jika pelemparan 2 buah dadu digambarkan dalam bentuk tabel seperti yang ada di PPT, maka akan ada 36 ruang sampel. Jadi, kita akan menjumlahkan untuk kejadian pertama, 1 berarti jumlahnya 2, 2 berarti jumlahnya 3, dan seterusnya. Kemudian ditanyakan distribusi peluangnya berapa. Lalu bagaimana nih cara mencari distribusi peluang? Nah, kita harus mencari satu persatu untuk setiap variabel acaknya. Contohnya,
Px sama dengan 3. Jadi kita harus mencari variabel acak yang berjumlah 3, yaitu ada 2, 1, dan 1, 2. Jadi variabel acak yang berjumlah 3 itu ada 2. Jadi Px sama dengan 3 sama dengan 2/36. Nah, kita coba perhatikan tabel di bawah juga. X sama dengan 2, yaitu 1/36. Yang mana nih? Yang 1, 1. Nah, 1 berjumlah atau dijumlahkan menjadi 2. Berarti X sama dengan 2 sama dengan 1/36. Lalu X sama dengan 3 sama dengan 2/36 seperti yang tadi udah dijelasin. Lalu X sama dengan 4, yaitu ada variabel acak yang berjumlah 4 itu ada di 31, 22, 13. Jadi ada 3. Berarti X sama dengan 4 sama dengan 3/36. Lalu yang X sama dengan 5 ada di 41, 32, 23, dan 14. Berarti ada 4. X sama dengan 5 sama dengan 4/36. Dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mencari distribusi peluang dari pelemparan 2 buah dadu yang diperhatikan dari jumlah angka yang muncul. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu diambil suatu kotak terdapat 4 bola merah dan 2 bola putih. Secara acak diambil 3 bola. Nah, tentukan distribusi peluang X jika X dinyatakan banyaknya bola putih yang terambil. Nah, pertama di sini ada N atau jumlah bolanya. Ada 6 bola, di mana ada 4 bola merah dan 2 bola putih. Sesuai di soalnya, jika X dinyatakan banyaknya bola putih yang terambil. Jadi kita memakai beberapa kemungkinan. Di mana kemungkinan pertama itu seluruhnya bola merah, yaitu 3 bola merah. Di kemungkinan kedua yaitu 1 bola putih dan 2 bola merah. Dan di kemungkinan ketiga yaitu 2 bola putih dan 1 bola merah. Nah, di bawahnya itu ada tabel di mana di barisan X itu ada 0, yang artinya di kemungkinan pertama itu tidak ada bola putih sama sekali, jadinya 0. Di sampingnya itu ada 1, karena sesuai di kemungkinan yang kedua yaitu ada 1 bola putih, dan yang ketiga yaitu 2, sama seperti di kemungkinan ketiga yaitu ada 2 bola putih. Nah, nanti kita mencari fx-nya. Tapi sebelum kita mencari nilai dari fx-nya, kita harus mencari ruang sampelnya. Di mana ruang sampel itu 6, karena 6 itu jumlah seluruh bolanya, kombinasi 3, di mana diambil 3 bola. Nah, 6 kombinasi 3 sama dengan 6. Jadi 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial, dan hasilnya 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial dikali 6, dan hasilnya 20. Selanjutnya, kita mau cari angka dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, di mana kemungkinan pertama tadi itu ada 3 bola merah. Nah, tapi berdasarkan soal itu ada 4 bola merah seluruhnya. Jadi, 4 kombinasi 3 per 6 kombinasi 3. Hasilnya 4/20, dan bisa disederhanakan menjadi 1/5. Nah, sekarang di kemungkinan kedua, yaitu ada 1 bola putih dan 2 bola merah. Jadi, tadi kan di soal ada seluruhnya 2 bola putih. Jadi, 2 kombinasi 1 dikali, tadi jumlah bola merahnya itu ada 4. Jadi, 4 kombinasi 2 per 6 kombinasi 3. Hasilnya 12/20. Disederhanakan menjadi 3/5. Selanjutnya, di kemungkinan ketiga yaitu 2 bola putih dan 1 bola merah, di mana seluruh bola putih itu ada 2, jadi 2 kombinasi 2 dikali 4 itu seluruh jumlah bola merah, yaitu 4 kombinasi 1 per 6 kombinasi 3. Hasilnya yaitu 4/20. Disederhanakan menjadi 1/5. Nah, kemudian angka-angka tersebut seperti 1/5, 3/5, dan 1/5 itu kita masukkan ke dalam tabel yang ada di samping sini, di mana 0 itu yang kemungkinan pertama 3 bola merah,
alias tidak ada bola putih itu 1/5, dan di kemungkinan kedua yaitu 1 bola putih, fx-nya 3/5, dan di kemungkinan ketiga ada 2 bola putih, hasilnya itu 1/5. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya itu sekeping uang dilemparkan 4 kali. Tentukan distribusi peluang X yang menyatakan banyaknya sisi B atau sisi belakang yang akan muncul. Nah, setiap koin itu kan ada sisi depan dan sisi belakangnya ya. Sekarang kita fokus untuk mencari kemungkinan pada sisi belakangnya. Pada soal ini terdapat sebuah koin yang dilempar sebanyak 4 kali. Nah, kita diminta menentukan distribusi peluang dari variabel X, di mana X menyatakan banyaknya sisi B atau sisi belakang yang akan muncul. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat diagram pohon seperti yang terlihat di bagian kiri gambar. Setiap koin dilemparkan itu terdapat 2 kemungkinan hasilnya, yaitu M atau muka atau bagian depan, dan kemungkinan kedua yaitu B atau bagian belakang. Karena koin dilempar 4 kali, maka setiap cabang akan terus bercabang sampai 4 tingkat. Jumlah semua kemungkinan hasil dari 4 pelemparan koin adalah 2 pangkat 4, yaitu 16 kemungkinan. Nah, langkah kedua adalah menuliskan semua kemungkinan hasil dari keempat pelemparan tersebut, seperti yang ditulis di bagian kanan gambar. Ada MMMM, MMMB, MMBM, MMBB, MBMM, MBMB, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan kemungkinan-kemungkinan dari setiap pelemparan, di mana MMM itu 0 atau tidak terjadi, di MMB itu ada 1, di MMBM itu ada 1, di MMBB itu ada 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel peluang distribusi, di mana variabel acaknya itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelum kita menentukan angka-angka dari variabel acaknya, kita harus mengetahui ruang sampelnya, di mana total dari seluruh kemungkinan tadi itu berjumlah 16. Jadi untuk yang 0 itu hanya ada 1, jadi hasilnya 1/16. Dan untuk angka 1 itu ada 1, 2, 3, 4, jadi 4/16. Dan angka kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi hasilnya 6/16. Dan yang 3 itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 angka, jadinya 4/16. Dan untuk yang 4 itu ada 1, jadi 1/16. Nah, selanjutnya itu ada fungsi distribusi kumulatif atau yang biasa disebut dengan fungsi distribusi aja. Nah, fungsi distribusi atau fungsi distribusi kumulatif ini merupakan fungsi yang menunjukkan probabilitas atau peluang bahwasanya suatu variabel acak X kapital bernilai kurang dari atau sama dengan nilai X kecil tertentu. Nah, misalnya X adalah variabel diskrit acak. Maka fungsi distribusi kumulatif ya atau yang disimbolkan dengan F kapital dari X kapital adalah fungsi F sama dengan R menuju R ke R. F sama dengan R ke R yang dinotasikan sebagai FA sama dengan P dalam kurung X kapital kurang dari A. Selanjutnya pengaplikasian dari fungsi distribusi tersebut itu kita akan mengerjakan latihan soal. Nah, di sini ada soal misalnya X adalah variabel acak dengan distribusi peluangnya sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat di situ ada tabelnya. Nah, yang ditanyakan dari soal tersebut adalah fungsi distribusi F dari X adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, kita mulai dari X kurang dari min 2 dulu. Nah, X
kurang dari min 2. Kita masukkan ke rumus fungsi distribusi yang tadi, yaitu rumusnya FA sama dengan PX kurang dari sama dengan A. Nah, berarti Fx sama dengan Px kurang dari min 2 sama dengan 0. Nah, maka untuk X kurang dari min 2 itu tidak ada nilai X yang lebih kecil dari min 2 karena tadi hasilnya adalah 0. Nah, kemudian selanjutnya untuk min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus, itu hasilnya adalah 1/4. Maka untuk min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, nilai X yang termasuknya itu adalah min 2. Nah, karena tadi kan setelah dimasukkan rumus itu, hasilnya PX sama dengan min 2, sama dengan 1/4. Nah, kemudian selanjutnya, untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, kita masukkan ke rumus. Hasilnya adalah PX sama dengan min 2 ditambah PX sama dengan 1. Maka untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 ini, nilai X yang termasuk adalah min 2 dan 1. Nah, terus untuk 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4, kita masukkan juga ke dalam rumus, didapat hasil bahwa PX sama dengan min 2 ditambah PX sama dengan 1. Maka untuk 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4 itu, nilai X yang termasuknya adalah min 2, 1, dan 2. Nah, yang terakhir, untuk X lebih besar dari sama dengan 4. Setelah dimasukkan rumus, hasilnya adalah PX sama dengan min 2 ditambah PX sama dengan 1. Maka untuk X lebih besar dari sama dengan 4, itu semua nilai X-nya termasuk. Maka kesimpulan akhir dari soal tersebut, di mana yang ditanyakan itu adalah fungsi distribusi F dari X adalah Fx sama dengan di titik 0, X-nya itu kurang dari min 2. Di 1/4, di titik 1/4, itu min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Di 3/8, itu 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Kemudian di titik 7/8 itu 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Dan yang terakhir di titik 1 itu X-nya lebih besar dari sama dengan 4. Oke teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.